Unkris ini luar biasa dan akhirnya mendapat rekor muri. Ini selamat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Izinkan sebelum menutup sambutan ini saya membacakan pantun. Ini warisan leluhur, jadi harus kita lestarikan. Bunga dahlia nan cantik rupawan, tergores. Semoga sukses kepada seluruh wisudawan. Jangan lupakan alma mater Unkris. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini kolega saya, dulu sama-sama di DPR, Ketua Yayasan, Ketua Pembina Yayasan Krishna Dwi Payana, dan sekaligus Ketua Senat, Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun. Beliau meminta saya untuk hadir memberi sambutan pada kesempatan ini. Sungguh suatu kehormatan berada di antara seluruh Dewan Guru Besar, para dosen, para dekan, seluruh sivitas akademika Universitas Krishna Dwi Payana, dan seluruh wisudawan, baik itu wisudawan S1, S2, dan S3. Ketua Pak Amir Karyadin, yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Dr. Ali Johari. Saya dengar, saya belum lihat, tapi Pak sahabat saya juga, Ketua Umum MURI, atau yang mewakili, Pak Dirjen Dikti atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Panitia, dan seluruh jajaran Universitas Krishna Dwi Payana kembali S1. Saya sering berdiskusi dengan beliau. Beliau itu sangat detail, sangat menguasai aturan-aturan. Makanya tertarik menjadi untuk mengikuti S1. Hebat sekali dalam umur 75 tahun. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya kita dapat hadir dalam wisuda sarjana. Jadi masih harus mencapai 6 tahun lagi untuk sampai kepada umur Pak Hadi. Walaupun 69 masih nampak muda juga lah. Sekaranglah saatnya saudara-saudara mengaktualisasikan apa yang saudara pelajari selama ini di kampus. Selamat memasuki dunia kerja yang nyata. Bekali diri dan jiwa dengan iman dan takwa. Khusus kepada adik-adik yang masih muda, saya menyampaikan beberapa hal. Abdikan ilmumu dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam persaingan global yang semakin ketat. Tadi saya katakan Anda harus mempunyai comparative advantage di dalam persaingan antar perorangan. Untuk tampil dan eksis, kita harus mempunyai comparative advantage dalam kehidupan. Kalau kamu bermimpi menjadi presiden, bercita-cita menjadi presiden, meleset sedikit jadi menteri, sudah top itu. Meleset sedikit lagi jadi dirjen, wah itu Pak top. Dalam kehidupan kita pasti mengalami tantangan, dan kita harus bangkit dari setiap tantangan itu. Tidak pernah boleh menyerah. If you fall down, then you have to stand up and fight again. Beda orang sukses dengan orang gagal adalah orang-orang yang gagal adalah orang yang merata. Tetapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang bangkit dari kegagalan dan terus berupaya mencapai dan bangkit untuk itu. Dan seperti not failing yet until you stop trying. Kamu belum gagal kecuali kamu stop untuk mencoba. Saya suka dengan quote yang disampaikan oleh Rabindranath Tagore. You cannot cross the sea merely by standing and staring at the sea.
Kita tidak akan bisa menyeberangi lautan kalau kita hanya berdiri di pinggir pantai dan menatap lautan. We have to sail. Kita harus berlayar kendati pun ombak begitu keras, tantangan begitu berat. Maka kalau kita menggantungkan dan terus mencapai cita-cita kita bisa bercita-cita tinggi. Dan kita harus melakukan prerequisite, tahapan-tahapan untuk mencapai cita-cita itu. Insya Allah saudara akan berhasil. Umur 16 tahun sudah quit school, gagal sekolah. Umur 17 tahun, 4 kali bekerja, 4 kali dipecat. Umur 18 kawin, karena gagal tidak bisa punya pekerjaan, ditinggalkan bini istrinya. Umur 65 tahun, dia merasa dia pensiun dari pekerjaannya yang tidak menghasilkan apa-apa. Merasa orang yang gagal dan mencoba bunuh diri. Pada saat mau berniat bunuh diri, dia tulis apa wasiatnya. Tetapi yang muncul adalah 65 years old. Umur 65 tahun. Ini khusus yang muda-muda ini, yang masih harus berjuang keras. Umur 65 tahun dia akhirnya merasa dia mempunyai keahlian membuat resep makanan Kentucky Fried Chicken. Dia buat resep itu, dia jajakan door to door. Semua orang memandang sebelah mata. Dia pergi ke restoran menjual resepnya, semua orang memandang sebelah mata. Tetapi he didn't stop trying. Dia tidak pernah berhenti untuk mencoba dalam umur 65 tahun dan terus keep fighting, keep working. Dalam umur 88 tahun, Colonel Sanders menjadi salah seorang billionaires. To learn, to leave a legacy. To live. Kita hidup untuk hidup. Kita hidup supaya bisa kita hidup. Tapi hidup untuk hidup tidak cukup. You don't live just for living. Kita harus hidup mempunyai arti dalam kehidupan. Dalam merawat kehidupan kita juga perlu to love, mencintai. Mencintai bangsa ini, mencintai keluarga, mencintai teman sejawat, mencintai banyak teman. Tidak menjadi unsur yang negatif di mana kita berada. To love. Love, cinta adalah kekuatan yang sangat powerful, bisa menghentikan perang, bisa menghentikan perceraian. Dia hanya sebuah kata. Tapi to love, kalau kita hidup, maka cintailah bangsa ini juga. Sebagai generasi muda, sebagai anak-anak bangsa, kita hidup di dalam sebuah negara yang besar. Marilah kita menjadi alat perekat dan mencintai bangsa ini, mencintai lingkungan kita. Dan to learn apa yang dilakukan oleh Pak Hadi. Keep learning, don't stop learning. Keep learning and learning. Teruslah belajar dan belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu jika perlu sampai negara Cina sekalipun. Saya bangga dengan Pak Doktor. Sudah doktor, ambil S1. Mungkin bagi orang-orang lain mengatakan, what the hell is doing? Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi? Tetapi don't ever stop learning. Dan yang terakhir L-nya adalah to leave a legacy. Kalau harimau mati meninggalkan belang, kita juga harus meninggalkan legacy. Sesuatu yang dikenang orang yang baik dalam kehidupan. Maka dalam rangkaian itu, hidup untuk hidup tidak cukup. Prof. Gayus yang telah mengundang saya hadir di kesempatan yang sangat baik ini, berhadapan dengan intelektual, calon-calon pemimpin bangsa. Ada yang sudah menjadi pemimpin bangsa dan sekarang mau mencoba terus. Masih Colonel Sanders 88 tahun Pak Hadi, jadi ini masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi saya kira umur hanyalah angka buat seperti kami yang sudah tua-tua ini. Yang penting adalah terus berjuang dan selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi. Tidak hanya itu saja, Unkris juga meraih berbagai prestasi akademik bagi mahasiswa-mahasiswanya. Yang tadi juga sudah disebutkan Pak Rektor, tapi saya mohon izin menyebutkan kembali
Yang pertama, meraih beberapa penghargaan dalam kegiatan National Mode Court Competition Piala Franseda Unika Atmajaya, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum di tingkat nasional. Tahun ini Pak, tahun 2022, menjadi juara 1 di tingkat nasional pada kegiatan BTN Sales dan Service Award 2021-2022 untuk kategori Service People. Yang ketiga, menjadi juara lomba karya panel arsitektur di Indo Build Tech 2002 di AIS BSD Serpong. Yang keempat, meraih medali perak pada kejuaraan nasional Cup yang ketiga. Yang kelima, menjadi juara 1 di tingkat nasional pada kegiatan badminton double Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Zona Jakarta Raya Unity dan Sportivity. Yang berikutnya, tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan, terima kasih Unkris sudah menyampaikan pelaporan PD Dikti secara tertib, taat azas, dan konsisten dalam 5 tahun atau 10 semester berturut-turut. Dan masih banyak lagi prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada saat ini. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu bentuk transformasi pendidikan tinggi adalah implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha. Telah berhasil diwisuda pada hari ini, jadikan hari ini tonggak awal dan bukan akhir dari pembelajaran Anda. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dan pintu gerbang bagi keberhasilan besar di masa mendatang, baik bagi Anda pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Kepada seluruh pimpinan Universitas Krishna Dwi Payana, sivitas akademikanya, beserta seluruh para pihak atau stakeholders yang telah berkontribusi mendidik anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Universitas Payana yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Payana, baru meninggalkan tempat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Hamonangan Lauli, PhD, MSc. Para Senat Universitas, para anggota pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang saya hormati, yang berbahagia pada siang hari ini, para wisudawan, wisudawati program S1, S2, dan S3 yang sangat berbahagia dan yang saya kasihi. Seluruh sivitas akademika yang terkecuali, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya karena karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Universitas Krishna Payana berhasil melakukan wisuda yang ke-61 untuk program sarjana, wisuda 5 untuk program pasca sarjana, dan yang ke-9 untuk program doktoral. Kita patut mensyukurinya. Bantuan kuota data internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan untuk selamanya paling tidak 4 bulan, September sampai dengan Desember 2020. Kebijakan kurikulum darurat dan berbagai kebijakan lainnya di bidang pendidikan. Saudara-saudara semua, terutama para lulusan S1, adalah merupakan generasi yang milenial, kecuali Bapak Dr. Hadi Purnomo yang sudah melalui berbagai pendidikan tinggi sampai jenjang doktor, tapi masih mau mengikuti S1 di Universitas Krishna Payana, merupakan kebanggaan kami. Generasi yang sangat erat dengan teknologi, suatu generasi yang tentunya sangat jauh berbeda dengan ketika kami, saya khususnya menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 beberapa tahun yang lalu. Apa yang disebut sebagai surat hutang negara itu akan selesai kalau sistem yang digagas beliau beberapa tahun yang lalu sudah menjadi undang-undang, sebagiannya digunakan dengan baik dan dapat dilengkapi dengan satu perangkat hukum yang lebih kuat
yang bersifat transparan. Seluruh wajib pajak yang mangkrak hari ini jumlahnya fantastis. Tentu bukan wajib pajak menengah ke bawah seperti warung Tegal yang harus kenakan pajak 10% setiap transaksi hari ini. Sampai warung Tegal, tidak itu sasaran SIN sebenarnya. SIN lebih terfokus kepada para penunggak pajak, pengemplang pajak menengah ke atas yang jumlahnya fantastis. Kalau para petugas pajak diberikan satu regulasi yang bisa menerobos, bisa transparan menghitung siapa saja yang wajib membayar karena usahanya yang meningkat, makin kayanya yang orang-orang yang kaya, konglomerat makin jadi besar. Ini yang kita temukan dalam apa yang ditulis dalam skripsi karya ilmiah yang kurang lebih seperti itu. Tentu beliau akan juga memaparkan sebagian tadi kepada wartawan disampaikan bagaimana konsep, dan itu milik Unkris. Karena itu bentuk ada skripsi atau karya ilmiah di Fakultas Hukum, kebanggaan kita ini. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri saja apa yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini dengan menyampaikan bahwa pada akhirnya saya kembali menyampaikan profesiat kepada para wisudawan dan wisudawati, selamat memasuki dunia baru, dunia sarjana, dunia di mana saudara-saudara akan mengembangkan potensi dan sekaligus mengalami belajar yang sesungguhnya, dan itu ada pada kehidupan yang nyata. Jadi belajar adalah kehidupan yang nyata, dan ilmu adalah roh dari kehidupan setiap orang. Roh dari kehidupan seorang adalah ilmu yang ada di pikirannya, bukan orang sendiri atau orang sebagai individu, tapi orang sebagai manusia, rohnya manusia. Demikian paparan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom. Tanggal 21 April 1947 dan dinyatakan lulus oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tanggal 21 Maret 2022 atau pada usia 74 tahun 334 hari dan resmi menyandang rekor sebagai sarjana hukum tertua di Indonesia dan penghargaan penggagas Single Identity Number. Lulus sebagai sarjana hukum Universitas Krisnadwipayana dengan IPK 3,66 dengan skripsi berjudul Single Identity Number Perpajakan Menciptakan Konsep Negara Indonesia Sejahtera, memberikan gambaran bagaimana pajak sebagai salah satu instrumen fiskal terbesar di APBN memiliki potensi untuk menjadikan Indonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa permasalahan utama dari gagal